Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 213 Si Cepi bawa Hapidin untuk menjalani prosedur pengunduran diri. Dia telah dipecat. Ngomong-ngomong, pertanggungjawabkan korupsi di rekeningnya selama manajemennya selama beberapa tahun terakhir. Kembalikan apa yang harus dikembalikan. Jika tidak, ajukan tuntutan hukum. Sutrisno memerintahkan kepada sekretarisnya Cepi Rediana sebelum Henry dapat berbicara. Cepi Rediana segera mengangguk, menyapa Henry dengan matanya, dan berbalik untuk menghadapinya. Hapidin mendengarnya dengan jelas. Terutama ketika dia mendengar tentang korupsi di rekening tersebut, dia sangat ketakutan hingga celananya basah. Henry awalnya meremehkan manajemen Sutrisno, dan bahkan merasa tidak puas. Melihat Sutrisno menanganinya dengan tangan besi, kebenciannya langsung teratasi. Dokter Sutrisno, kami di sini untuk bersenang-senang. Kami tidak menyangka hal ini akan terjadi. Henry mengulurkan tangannya saat dia berbicara. Sutrisno berkata sambil tersenyum, "Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Ketika kamu datang ke wilayahku, kamu tidak menyapa. Kamu hanya tidak menganggap tinggi aku, yang membuatku sangat tidak puas dan tidak puas." Meskipun Sutrisno mengatakan dia tidak puas, senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah, dan dia terus menepuk tangan Henry dengan penuh semangat, hangat dan ramah, seperti seorang teman lama selama bertahun-tahun. Melihat antusiasme Sutrisno, Maryam buru-buru berdiri, mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo, Tuan Kiau." "Direktur Maryam, selamat datang," kata Sutrisno sambil gemetar lembut. "Direktur Sutrisno, saya bukan lagi ketuanya," Maryam berkata dengan ekspresi alami. "Direktur Maryam, jika Anda ingin menjadi ketua, selama Henry ada di sini, Anda dapat berada di sana kapan saja. Anda dapat memiliki perusahaan sebesar yang Anda inginkan bersamanya. Inilah yang paling membuat saya iri," kata Sutrisno dengan ketulusan di matanya. Dokter Sutrisno, itu terlalu berlebihan. Meskipun Henry merasa bahwa pernyataan Sutrisno tidak berlebihan, dan dia yakin bahwa dia bisa melakukannya. Tetapi sebagai orang Jawa, dia tahu bahwa kesopanan adalah suatu kebajikan. "Ayo naik ke atas untuk berbicara." Setelah Sutrisno selesai berbicara, dia meraih tangan Henry dan memimpin jalan menuju lift. Henry melirik Maryam, merasa tidak berdaya. "Saya khawatir dia tidak akan begitu bebas bermain sekarang." Tetapi dia masih tidak bisa menolak ketulusan dan antusiasme Sutrisno. Mereka tiba di kamar pribadi terbaik di lantai 7. Sutrisno segera mengatur agar semua orang duduk. Tepat ketika mereka hendak berbicara, pintu kamar tidur di dalam terbuka, dan kemudian wanita berasap itu keluar. Ketika Henry melihat gadis berasap itu, dia mengira gadis berasap itu telah menghilang selama konflik berikutnya. Dan bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sini sekarang? Sebelum Henry bisa mengatakan apapun, gadis berasap tiba-tiba memeluk lengan Sutrisno dan mulai menangis. "Si, ada apa denganmu?" Sutrisno menepuk kepalanya dan bertanya ramah sambil tersenyum. "Kakek, Henry, seorang gangster,
baru saja mengatakan di depan umum bahwa aku adalah istrinya. Dia juga mengatakan bahwa dia menginginkanku 5 kali tadi malam dan mengambil yang pertama dariku. Mata Henry membelalak, dan dia hampir terpana oleh guntur. Dia adalah cucu perempuan Sutrisno, cucu perempuan yang akan menikah dengannya. Apakah dia babi? Dia begitu mampu membuat orang terkesima. Lalu mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi kata-katanya sendiri padahal itu adalah kata-katanya sendiri? Adik perempuan, ini adalah satu-satunya definisi yang terpikirkan oleh Henry. Haha, ini masalah kalian anak muda. Selama kalian mau, aku tidak peduli tentang ini. Sutrisno diam-diam bahagia di dalam hatinya. Cucu perempuan ini biasanya suka menggoda orang Henry. Dia tidak akan pernah mengatakannya. Dalam hal ini, cucu perempuan saya pasti mengatakannya. Namun, dilihat dari kepedulian dan kecemasan dalam suara cucunya ketika dia buru-buru meneleponnya dan memberitahunya bahwa Henry ada di sini, dia memiliki perasaan terhadap Henry keluarga Kiao. Keluarga Kiao saya khawatir tidak mengherankan jika naik ke lantai 10. Maryam mengerutkan kening dan melirik ke arah Henry. Melihat dahinya juga ditutupi garis-garis hitam, dia tahu bahwa cucu perempuan Sutrisno sengaja dijebak. Henry, Direktur Maryam, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah cucu perempuan saya Siyi. Dia berusia 18 tahun ini. Dia baru saja mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan akan segera masuk perguruan tinggi. Senyum aneh muncul di wajahnya. Henry sekarang tahu bahwa Siyi berusia 18 tahun, dan dia bahkan lebih yakin bahwa dia adalah gadis yang telah dikatakan berkali-kali oleh Sutrisno sebelumnya bahwa dia akan menikah dengannya. Kalau dipikir-pikir sekarang, ada baiknya saya tidak setuju. Kalau tidak, bukankah saya bisa melihat peri setiap hari? Haha, cucu perempuan Sutrisno adalah wanita yang berbakat. Henry berkata di luar keinginannya. Ya, cucuku memang wanita berbakat, yang membuatku sangat bahagia, kata Sutrisno sambil tersenyum. Pernahkah Anda mendengar saya mengatakan wanita berbakat dalam tanda kutip? Henry, kamu cerdas dan tahu bahwa gadis ini adalah wanita berbakat. Saya harap penilaianmu tidak bertentangan dengan keinginanmu. Siyi memikirkan cara Henry digoda olehnya sekarang, dan kemudian memikirkan tentang kehidupan yang akan segera dimulai. Matanya penuh kebanggaan. Sayang, tunggu sampai aku bermain denganmu nanti. Terutama ketika dia memikirkan kakeknya yang mengatakan bahwa dia ingin menikahkannya dengan Henry sebelumnya. Tetapi dia menolak tanpa memikirkannya, yang sangat menyakitinya. Dengan penampilan gadis ini, tidak ada satupun pelamar dalam antrian, dan setidaknya satu sudah diperkuat. Sialan, kamu begitu meremehkanku. Bagaimana aku bisa menaklukkanmu? Jika saatnya tiba, gadis ini akan membuatmu mencintainya sampai mati, mencampur-adukkan semua wanita di sekitarmu, lalu mengusir mereka, membuatmu sengsara. Memikirkan Henry pada saat itu, dia begitu gembira hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Henry melihat ekspresi aneh di wajahnya dan tahu bahwa dia tidak punya niat baik. Dia mengangkat tangannya dan meraih tangan Maryam, dan berkata kepada Sutrisno, Direktur Sutrisno,
Anda mungkin tahu tentang hubungan kami. Saya dan istri baik-baik saja akhir-akhir ini dan datang ke sini untuk bersantai dan bersenang-senang. Henry ingin menggunakan metode ini untuk meyakinkan Maryam dan memperingatkan Siyi agar tidak berpikir liar. Maryam benar-benar memiliki pemahaman yang diam-diam dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Siyi tidak bersalah dan manis. Dia memang gadis yang sangat menarik, tetapi dia memiliki kesenjangan generasi dengan orang-orang seperti saya dan Henry." Maryam sudah tahu apa yang dipikirkan Sutrisno, dan dia bisa melihat sekilas pikiran kecil Siyi, jadi dia secara alami akan menghentikannya sejak awal. "Cih, Henry hanya 1 tahun lebih tua dariku, tapi kamu akan menjadi bibiku." Siyi sangat marah ketika dia mendengar Maryam mengatakan ada kesenjangan generasi. "Oke, Siyi selalu memanggilku bibi, jadi aku akan menerimanya. Hanya saja dengan Henry, dia menjadi penatua dan paman, dan mengambil keuntungan." Maryam memiliki ekspresi alami dan nada yang baik, tetapi dia menolak Siyi. Ribuan mil jauhnya, kedaulatan Henry dinyatakan sangat sulit. "Kamu?" Siyi menjadi marah dan menjadi gila sesaat. Bab 214 Undangan Sutrisno. Sutrisno duduk jauh dan tetap diam. Dia dapat mendengar dengan jelas, melihat secara menyeluruh, dan berpikir jernih tentang hal-hal ini. Soal bagaimana nanti jadinya, dia tidak peduli, tidak bertanya, tidak memberitahu. Itu urusan anak muda. Adapun ekspektasi batinnya, bisa terwujud atau tidak, itu takdir. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah Henry harus disayangi, dipelihara dengan baik, dan bekerja sama dengan baik. "Siyi, apakah kamu di sini untuk mendengarkan obrolan kami atau kamu akan keluar untuk bermain?" Sutrisno bertanya sambil tersenyum. Siyi awalnya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Henry, tetapi ketika dia melihatnya memegang tangan Maryam dengan kelembutan di wajahnya, dia tiba-tiba menjadi cemburu. "Kakek, aku tidak akan mendengarkan hal-hal menyebalkanmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke kamar tidur lagi. Sutrisno menunggu Siyi menutup pintu dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah memanjakannya sejak kecil. Jangan tertawakan aku, jangan tertawakan aku." Henry tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. "Direktur Maryam, pengunduran diri Anda kali ini mengejutkan saya. Sukses dan indah. Bahkan sebanding dengan retret besar-besaran." Sutrisno mengubah topik menjadi bisnis lagi. Maryam juga mengetahui alasan keputusan Henry setelah membaca informasi yang dibawa kembali oleh Henry hari ini. Pada awalnya, dia juga tidak puas dengan Henry, dan bahkan merasa tertekan. Tapi itu sudah terjadi di masa lampau. "Dr. Sutrisno, terima kasih atas pujian Anda. Kami masih belum menjalankan bisnis kami dengan baik. Jika tidak, kami tidak akan mengalami masalah seperti itu." Maryam tidak melupakan pujian orang lain manajemen. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kebebasan telah berkembang hingga saat ini. Tidak mudah untuk mengelola sebuah perusahaan, terutama ketika Anda masih muda, dan bahkan lebih sulit lagi untuk merebut kekuasaan dari seseorang seperti Wang Guoqing yang telah mengakar di perusahaan selama bertahun-tahun. Sutrisno mengenang hal itu ketika menegosiasikan kerjasama untuk pertama kalinya. Wang Guoqing,
sebagai perwakilan, memiliki sikap arogan dan nada kaku. Sedangkan untuk negosiasi selanjutnya, lebih baik bekerja sama dengan Henry daripada dengan Kili Group. Ketika Henry mengeluarkan Wang Guoqing dan putranya dari perusahaan secepat kilat, Sutrisno kembali Audio percaya milik pada Software kerjasama ini Channel. dan penuh dengan harapan. Namun, dia tidak menyangka bahwa perusahaan akan berganti pemilik lagi dan akan berada di tangan Wang Guoqing. Mariam sepertinya setuju dengan pernyataan Sutrisno bahwa mengelola sebuah perusahaan itu tidak mudah, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Sutrisno memandang Henry dan berkata sambil tersenyum, "Henry, pernahkah Anda berpikir untuk berganti perusahaan? Jika demikian, datanglah kepada saya kapan saja. Saya selalu mencadangkan posisi wakil ketua untuk Anda." Sutrisno sangat perhatian dan berusaha keras untuk memenangkan hati Henry, orang yang berbakat. Henry tergerak ketika dia melihat bahwa Sutrisno masih belum menyerah sampai sekarang. Tetapi dia masih berkata dengan sederhana, "Dr. Sutrisno, Anda harus tahu bahwa saya hanya memiliki Mariam di hati saya saat ini. Urusan Mariam lebih dari penting daripada hidupku." Pengakuan telanjang. Mariam sangat tersentuh dan memegang tangan Henry lebih erat. Sutrisno sangat mengaguminya. Dia tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan, tetapi hanya peduli pada kekasihnya. "Haha, maafkan aku, setiap kali aku melihat Henry, mau tak mau aku mengatakan ini sambil mengaguminya. Aku harus memperhatikannya di masa depan. Aku harus memperhatikannya." Sangat mudah untuk tersinggung jika Anda berbicara terlalu banyak, terutama memburu orang di depan Mariam, yang merupakan hal yang tabu. Jadi Sutrisno jujur dan meminta maaf secara langsung. "Dr. Sutrisno, jangan salahkan dirimu seperti ini. Saya sangat senang telah menemukan harta karun." Mariam membuat lelucon untuk menghilangkan rasa malu semua orang. "Direktur Mariam, Henry, kali ini Anda datang. Saya tidak akan mengganggu permainan Anda. Saya harap Anda bersenang-senang. Saya hanya berharap Anda dapat mengunjungi perusahaan kami sekali dan membiarkan Henry membantu saya membimbing sekali. Saya harap permintaan ini dapat disetujui untuk." Sutrisno berkata dengan nada tulus dan ekspresi kerinduan. Mariam sedikit malu saat mendengar permintaan ini. Dia hanya ingin bersantai kali ini dan tidak memikirkan tentang pekerjaan. "Oke, pasti, Henry setuju sebelum Mariam setuju." Ketika Sutrisno mendengar ini, dia langsung sangat gembira, dan semua orang berbicara dengan bebas dalam percakapan berikut. Sutrisno menemaninya dan meninggalkan hotel setelah makan malam, dan semua orang membuat janji untuk mengunjungi Nancy Group dalam 3 hari. Kamar yang ditinggali Henry juga telah disesuaikan. Itu adalah kamar terbaik kedua di hotel setelah Sutrisno. Manajer hotel Hapidin telah lama Audio digantikan milik oleh Software seorang pria Channel. bernama Kasmita. Dibandingkan dengan Hapidin, orang ini lebih muda. Namun dia bijaksana dan teliti dalam pekerjaannya, yang membuat Henry dan Mariam tidak merasa dibatasi tetapi menikmati tinggal di sini. Semua orang senang ketika mereka sampai pada perawatan yang tidak bisa mereka nikmati di hotel lain. Dalam 3 hari berikutnya,
Henry mengajak Maryam mengunjungi tempat-tempat indah dan situs bersejarah di kota Garut. Keduanya bersenang-senang, terutama Maryam. Awan gelap yang menyelimuti hatinya benar-benar hilang, dan kegembiraan yang belum pernah dilihatnya tertulis di seluruh wajahnya. Hubungan kedua orang itu juga semakin intim. Maryam telah menjadi wanita yang paling diperlukan dalam kehidupan Henry. Henry menjadi pangeran tampan yang paling sempurna dan cocok di hati Maryam. Pada pagi hari keempat, Henry dan Maryam baru saja turun untuk sarapan. Sutrisno sudah menunggu di lobi bersama seorang pria paruh baya berusia 40-an. Kedua pihak baru saja bertemu. Sutrisno menunjuk pemuda di sebelahnya dan berkata, dia adalah ayah Siyi, putra satu-satunya, Gunawan Suroso, sekarang menjadi manajer umum grup tersebut. Henry melihat bahwa Gunawan Suroso memiliki penampilan yang tenang, sosok yang standar, dan penampilan yang bermartabat. Dia memiliki kesan batin yang baik, jadi dia berinisiatif untuk mengulurkan tangannya dan menyapa. Gunawan Suroso sepertinya tahu banyak tentang Henry. Ketika keduanya berjabat tangan, dia terus menepuk pundaknya dan menyemangatinya. Pemuda yang sangat baik, lakukan pekerjaan dengan baik. Antusiasme Gunawan Suroso membuat Henry sedikit malu, jadi dia hanya bisa menjawab terima kasih dengan senyuman. Maryam berdiri di sampingnya, dan tiba-tiba dia memikirkan sebuah kalimat, semakin ibu mertuaku menatapku, semakin dia menyukaiku. Sutrisno dan Gunawan Suroso menemani Maryam dan Henry untuk sarapan dan mengantar mereka ke Nancy Group dengan mobil khusus. Henry dan Maryam tiba di Nancy Group dengan mobil. Begitu mereka turun dari bus, mereka melihat alun-alun yang dibangun khusus di depan gedung Nancy Group dengan patung perunggu Lee Sizen bertuliskan ringkasan materia medika. Berdiri di atasnya, ada dua pilar tembaga yang berdiri di kedua sisinya. Pilar kiri bertuliskan gaya selatan, dan pilar kanan bertuliskan pemikiran rakyat biasa, 2 kalimat, 8 kata, dengan jelas menunjukkan budaya perusahaan dan gaya kewirausahaan, yang membuat hati Henry semakin memuja dan penuh kekaguman, dan rasa bangga pun berangsur-angsur muncul, bersambung.